kita terus mengedukasi kalian di sini ya, dan kayaknya udah banyak yang kehilangan arah. Yes. Dan kita akan kasih arahan ini. Jadi mungkin kita bisa bahas Bitcoin dulu kali ya, karena banyak yang paling tanya tentang Bitcoin. Mungkin sekarang ini kita lihat tahun ini year to date berapa bro Bitcoin itu ya? Ya, kita ngomong Bitcoin ya year to date kalau sama harga sekarang ya itu ya negatif 12% lah ya. Kita ngomong 12% ya? Ya, dengan ya keadaan di market sekarang lah ya, kita lihat CoinGecko ya ini 1 year ya minus 12,5%. Ya. Dalam artian memang siklus yang berat. Karena kan sebenarnya kalau sesuai kalender siklus harusnya tahun ini yang eksplosif naiknya kan. Ya. Kalau kita ngomong 3 year cycle itu kan selalu 3 tahun hijau ya, 1 tahun merah, 3 tahun hijau. Nah ini kita di tahun ketiganya yang mana harusnya harganya eksponensial naik, cuman kita malah dapat ya year to date minus 12,5%. Ya, jadi banyak yang pengen institusi di sini dan ya inilah ya, institusi udah di sini. Jadi ya rough year. Jadi kalau kita lihat mungkin Bitcoin sekarang minus 12% ya, berarti ya di 89.000. Ya. Kalau secara sentimen sendiri kan sekarang orang lagi berada di fear sampai ke arah-arah extreme fear. Ya. Nah menurut lo apakah ini bisa jadi kesempatan kalau orang yang nyicil gitu? Orang yang nyicil itu bagaimana sekarang? Apakah ini justru jadi tempat posisi yang ideal buat buy? Mungkin kita bisa lihat dari segi price actionnya sekarang. Kita mungkin lihat ya Fear and Greed Index ya dari Into the Cryptoverse ya. Sekarang kita value dari Fear and Greed itu ada di angka 16 ya. Ini menunjukkan potensi extreme fear yang mana terakhir kali ya kita ada di level ini, yaitu adalah level tarif Trump di awal tahun 2025, yang mana waktu itu kita lihat ya ada banyak food di market dan banyak orang yang turn bearish ya waktu itu, dan sekarang kita di level yang sama. Plus kita juga sama di level Maret ya, kita ngomong tahun lalu ya, Juli Agustus tahun lalu. Jadi sekarang marketnya extreme fear. Cuman balik lagi ya, tergantung tujuan. Kalau kita mau ke market untuk short term atau untuk long term, ya kita ngomong secara long term Bitcoin memang setiap siklusnya itu ada chance drop lebih dari 50%. Itulah kenapa kita waktu Q4 kemarin ya bikin ya bearish outlook untuk teman-teman ini waspada ya. Karena kan kalau Bitcoin ya kita tarik dari topnya ya to bottomnya di weeknya itu udah drop 36%. Ya. Apakah ini mirip kayak sebenarnya ya bulan 3, bulan 4 tahun 2022 kan? Ketika waktu itu gue inget sebelum yang gue masuk di bottom 16.000, itu dia sempat ada bikin, dia naik sedikit lah. Ya. Waktu itu sempat di bull trap sedikit, kalau kita ingat siklus yang lalu ya di 2022. Menurut lo apakah ada potensi seperti itu atau enggak nih? Karena kan banyak yang berasumsi bahwa cycle-nya akan berbeda. Yes. Cuman kan kalau kita lihat pas data dari yang 2 siklus sebelumnya itu biasanya demikian, dan ada kemungkinan pullback ya. Dan sekarang kan ketika kemarin orang udah euforia lagi akan naik, sempat ketarik turun lagi ya. Dan kalau kita lihat institusi betul sedang masuk, cuman retail partisipannya ini kayaknya lagi sangat-sangat ketakutan. Gimana menurut lo? Karena kalau kita ngomong ya pas history itu nggak bisa kita jadikan ya, suatu prediktif ya, terutama dengan potensial setiap kali Q4 seperti ini, Agustus seperti ini, karena kita mending berfokus ya pada price actionnya. Kenapa? Karena kalau Bitcoin kita ngomong weekly chart itu udah drop ya di bawah 50 week ya moving average, yang mana kalau di 2021 kita itu dikasih yang namanya retest ya, yang mana waktu itu memang kita dikasih retest ya, drop di Januari ya, kiss ya 50 week moving average, habis itu masih di terminate ya minus 70%. Jadi sekarang pun ya kita memang Bitcoin ini dari semua aspek memang relatif sudah oversold. Cuman bukan berarti kalau dia bounce dari range ini adalah area untuk kita tancap gas lagi ya. Tapi ini area untuk kita lebih waspada. Kenapa? Karena time frame jangka panjang ya, ini kita masih dalam sequence yang bearish secara price action. Nah itu ada narasi bahwa 4-year cycle ini kan jadi didorong oleh politik Amerika bro. Ya. Ada yang bilang bahwa ini nggak ada hubungannya sebenarnya sama halving, tapi lebih ke politik Amerika. Nah menurut lo apakah itu benar
Ya. Dan tanggapan lu apa terhadap itu? Karena memang kita dapat ya pro crypto presiden yaitu Trump. Cuman selama Trump ini masih dalam stance yang mana dia ini nggak create real demand ke crypto market, saya lihatnya ini hanya sekedar wacana aja. Kita ngomong ETF memang ngasih akses ya buat orang beli, tapi itu bukan create real demand ya. Dan ditambah lagi, kita kemarin kan juga dapat ya yang namanya budget neutral. Jadi mereka hanya mempertahankan Bitcoin yang dimiliki ya, tapi ini mereka nggak mau atau nggak mau beli ya Bitcoin dengan budget mereka. Cuman yang paling menarik ya di sini kalau kita lihat di risetnya ya Delphi Digital, di sini dijelaskan ya, yang bisa beri real demand ke crypto market dan juga Bitcoin itulah industri dana pensiun ya. Saat ini valuasinya 43 triliun USD dan 401k sekarang valuasinya 9T. Nah ini Menteri Ketenagakerjaan US yaitu ada wacana di 2026 nanti itu akan memasukkan Bitcoin ke 401k. Nah di sini kita bisa melihat ya kalau Bitcoin masuk ke 401k yaitu real demand ya, karena ada sistem yang namanya target date fund. Jadi di tanggal tertentu pun orang akan setelah ya paycheck mereka dipotong itu akan secara otomatis dia beli Bitcoin ya. Dan chart yang menarik di sini kalau kita lihat itu adalah case ya, ketika Bitcoin masuk ke 401k itu akan memberikan real demand ya 79 billion setahun. Ya ini kita ngomong real demand. Jadi sampai tahun 2032 mungkin yang ngebit Bitcoin itu bukan seller lagi ya, tapi dana pensiun. Nah ini wacana yang. Ya. Dan kalau misalnya kita lihat secara ekonomi bahwa Amerika ini kan sekarang Elon Musk kemarin sempat gua lihat salah satu interviewnya beliau di mana beliau bilang hutangnya Amerika ini kan besar sekali, di mana jumlah pembayaran bunga hutangnya itu lebih besar dibanding budget militernya Amerika. Ya. Dan menurut dia ini adalah zona yang berbahaya dan banyak sekali. Even Jensen Huang dan lain-lain juga bilang hal yang sama. Ya. Ini ada orang-orang yang takut terhadap bubble di pasar saham Amerika. Nah menurut lu ini apakah ini ada dampak? Ini mengikuti siklus yang berbeda. Karena kan kalau kita lihat S&P kan naik kan tahun ini. Yes. Kita lihat Nasdaq juga naik tahun ini. Nah apakah bakal refleksif nih ke Bitcoin? Karena kita lihat korelasinya makin lama makin rendah nih antara Bitcoin dan juga US stock market lah kita ngomongnya. Ya, jadi pertama mungkin kita lihat juga ya ini data yang menarik ya, di mana selama ini kita ini masih dalam keadaan ya quantitative tightening dan rally ya Bitcoin, yang mana kita lihat di siklus ini itu tidak ya didukung oleh injection liquidity yang tinggi. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ya sekarang ya ini gambar ya dari Fed, di mana kita dapat rally-nya Bitcoin ya dari 2023 awal sampai sekarang itu driven dari institusi ETF ya, approval yang mana orang banyak yang berharap ya adanya kenaikan. Cuman kita belum di keadaan ya QE ya, quantitative easing. Cuman kita kan kemarin udah ya dapat quantitative easing ya untuk bulan Desember ya dan drop ya 25 bps. Jadi ya harusnya ya kita ngomong itu juga jadi salah satu ya, bahan bakar dan juga katalis positif yang harus kita perhatikan ya. Karena ini kalau kita lihat memang utang ini nambah terus ya. Ini kita lihat data ya global bond. Cuman faktanya bukan cuman US yang utang ya. Jerman, Jepang ya, franc dan juga United Kingdom. Ini mereka udah jor-joran utang sebenarnya setelah Covid ya. Ini kan dari 2021 setelah Covid semua orang ini melakukan ya banyak sekali utang. Ini kan menunjukkan bahwa kita nggak bisa bohong ya kalau ekonomi kan masih belum baik-baik saja secara global. Setuju. Ya. Jadi hal yang harus diwaspadai.